Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Juliandri dari program studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Muhammad Saifuddin Sambas. Nah, di sini saya akan membahas tentang perbedaan problem dengan problematika. Problem dapat diartikan sebagai masalah, yang dimana masalah adalah kendala atau persoalan yang harus dipecahkan. Dengan kata lain, masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan sesuatu yang diharapkan. Contohnya, akses terbatas ke pendidikan. Masih banyak siswa yang ingin melanjutkan pendidikan tetapi mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan dan masalah pendanaan. Nah, solusinya dengan membangun sekolah-sekolah dekat pemukiman dan memberikan beasiswa kepada siswa-siswa yang tidak mampu. Sedangkan problematika diartikan dengan suatu yang dapat menimbulkan masalah atau masih belum dikerjakan. Contohnya, rendahnya layanan pendidikan di Indonesia. Nah, rendahnya layanan pendidikan di Indonesia ini menimbulkan masalah tentang kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, pernyataan ini dibuktikan dengan penelitian UNESCO tahun 2000 tentang Indeks Perkembangan Manusia. Nah, bagaimana solusinya? Tentu saja dengan meningkatkan kualitas layanan, materi ajar, dan lain-lain. Dalam mengajar matematika, seorang guru harus memiliki pengetahuan dalam menyampaikan materi yang akan dia sampaikan. Nah, selain itu, seorang guru harus mengetahui prinsip-prinsip dalam mengajar. Ada 6 prinsip pembelajaran matematika yang dikemukakan oleh NCTM. Yang pertama ada the equity principle atau prinsip kesamaan. Menurut NCTM, keunggulan dalam pendidikan matematika membutuhkan kesetaraan atau harapan yang tinggi dan mendapatkan dukungan yang kuat untuk semua siswa. Kedua, the curriculum principle atau prinsip kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum matematika di sekolah, bukan hanya berisikan aktivitas atau kegiatan dan materi, namun lebih dari itu. Matematika terdiri dari beberapa topik, namun saling berkaitan antara topik satu dengan topik yang lainnya. Oke, yang ketiga, the teaching principle atau prinsip pembelajaran. Pembelajaran matematika yang efektif itu membutuhkan pemahaman tentang apa yang diketahui siswa dan apa yang dibutuhkan siswa. Jika kedua hal itu telah teridentifikasi, selanjutnya siswa ditantang dan didorong untuk mempelajari matematika sebaik mungkin. Oke, yang keempat, the learning principle atau prinsip belajar. Siswa harus belajar matematika dengan pemahaman. Aktif membangun pengetahuan baru dari pengalaman sebelumnya. Belajar matematika dengan pemahaman membuat pembelajaran berikutnya akan lebih mudah. Dengan belajar pemahaman, belajar matematika akan lebih masuk akal dan mudah mengingatnya. Yang kelima, the assessment principle atau prinsip penilaian. Penilaian tidak semata-mata untuk menilai siswa, tetapi dimanfaatkan oleh siswa untuk meningkatkan pembelajaran mereka. Umpan balik dari penilaian harian dapat membantu mereka dalam mencapai tujuan dan menjadikan mereka tidak bergantung kepada orang lain. Dan yang terakhir atau yang keenam, the technology principle atau prinsip teknologi. Matematika adalah ilmu yang abstrak, sehingga untuk menerapkan ide-ide matematika perlu visualisasi. Komputer dan kalkulator adalah alat teknologi yang digunakan sebagai media pembelajaran untuk memvisualisasikan ide-ide matematika.
alat-alat teknologi membantu pemahaman, penalaran, dan pemecahan masalah para siswa. Sekian dari penyampaian dari saya. Jika ada salah kata atau kurang dari saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.